Kali ini kita mau ngebahas salah satu film Jerman yang bergenre trailer yang berjudul Iron Dose. Film ini berkisah tentang seorang pria yang tiba-tiba terbangun di lemari besi beton yang aneh setelah semalam meminum amer dan menyadari bahwa dia terjebak. Dengan bantuan pendamping perempuan tidak terduga yang juga terjebak, mereka harus menemukan jalan keluar sebelum mati kelaparan. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu waktu yang lama, mari kita mulai alur ceritanya. Film diawali dengan Mark yang baru saja bangun dari tidurnya. Tampak pusing setelah semalam pesta dengan teman-temannya. Ketika matanya mulai terbuka, ia menyadari bahwa ia berada di dalam ruangan yang gelap dan terkunci. Tidak ada yang bisa ia kenali kecuali loker yang juga terkunci rapat. Dinding ruangan itu terlihat kotor dan bersarang tikus. Satu di antaranya sudah menjadi bangkai yang membusuk, membuat Mark merasa jijik. Dengan perasaan bingung, ia mulai mengelilingi ruangan mencari jalan keluar. Tetapi pintu dan jendela semuanya tidak bisa dibuka, membuatnya semakin frustasi. Setelah itu, Mark melihat jam tangannya yang menunjukkan tanggal 1 April, sekitar pukul 9 pagi. Kekecewaannya langsung muncul. Berasumsi bahwa ini hanyalah ulah nakal teman-temannya yang sengaja membiarkannya terperangkap dalam ruangan ini. Ia ingin menghubungi mereka, tapi sayangnya ponselnya tidak ada sinyal sama sekali. Ini semakin membuat frustasi, membuatnya terus berteriak memanggil nama-nama temannya yang mungkin terlibat dalam prank ini. Ia bahkan mencoba mencari tahu apakah ada yang mengawasinya dari luar, tetapi tidak menemukan kamera pengawas atau tanda-tanda lainnya. Dalam kebingungannya, ia juga hanya bisa mengeluarkan kemarahan dengan mengeluarkan hal-hal kecil, termasuk buang air kecil di salah satu sudut ruangan. Beberapa waktu berlalu, Mark semakin bingung dengan situasinya. Dia akhirnya tertidur cukup lama di sana dan terbangun kembali karena merasa haus dan lapar. Dalam keheningan, dia termenung sejenak sebelum kembali berteriak meminta agar pintu besi dibuka, sambil memukul-mukulnya dengan frustasi. Namun tidak ada jawaban yang datang, membuatnya semakin marah. Udara di ruangan itu sudah terasa tak nyaman karena bau bangkai dan bau tajam dari air kencingnya. Meskipun merasa kesal, dia mencoba mengalihkan emosinya dengan berusaha membuka paksa loker. Tetapi upayanya tetap sia-sia karena lemari itu terkunci rapat. Waktu terus berlalu dan kini telah berganti hari. Mark telah 2 hari terperangkap di dalam ruangan besi tersebut. Kegelisahannya semakin bertambah karena ia belum menemukan cara untuk keluar. Tidak hanya itu, bau busuk dari bangkai tikus yang kini dipenuhi dengan belatung semakin menyengat di ruangan itu. Mark mulai merasakan dehidrasi dan kehausan yang sangat mengganggu. Untuk bertahan hidup, Mark dengan sangat terpaksa untuk memutuskan meminum air kencingnya sendiri. Meskipun merasa sangat mual, namun yang membuatnya semakin kesal adalah saat ia mencoba memeriksa ponselnya untuk mencari jaringan. Tanpa sengaja ponselnya terjatuh dan rusak parah, membuatnya semakin frustasi hingga akhirnya ia menghantam lampu dengan keras. Pada saat yang sama, ketika Mark menghantam lampu, sebuah kunci tiba-tiba jatuh dari dalamnya. Tanpa ragu, Mark langsung menduga bahwa kunci tersebut adalah kunci untuk membuka lemari loker. Setelah berhasil membukanya, di dalam lemari tersebut ternyata terdapat 2 tabung nitrogen dengan berbagai peralatan penyambungnya, termasuk paha dan palu. Mark tidak ingin membuang waktu, jadi dia segera memasang nitrogen dengan alat yang tersedia. Setelah beberapa saat terpasang, Mark mencoba mengaktifkan alat pemadam api dengan harapan air akan keluar. Namun, usahanya ternyata tidak berhasil, membuatnya merasa frustasi. Mencoba strategi baru, Mark kemudian mencoba membakar pintu besi dengan harapan dapat melelehkan atau membukanya. Namun, semua upayanya hanya menghasilkan pemborosan energi tanpa hasil yang signifikan. Rasa frustasinya semakin memuncak, membuatnya marah dan akhirnya memahat pintu besi yang keras yang tak ada gunanya. Bahkan, dia menghancurkan beberapa peralatan di langit-langit ruangan dan membanting lemari loker dengan amarah yang memuncak. Rasa malas yang tidak beralasan membuat Mark semakin merasa frustasi karena situasi di mana ia tidak bisa keluar dan merasa seperti akan mati sia-sia di dalam ruangan tersebut. Namun pikiran-pikiran negatif itu mulai berubah menjadi pemikiran yang lebih logis. Mungkin ini adalah ulah seseorang yang sengaja ingin melihatnya tewas. Dengan pemikiran ini, Mark kembali mendapatkan semangat untuk mencari cara keluar dan menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas situasi yang dia alami.
Tidak lama setelahnya, Mark menyadari adanya celah di dinding belakang lemari loker yang diyakini dapat dibobol. Tanpa ragu, Mark segera mengambil pahat dan palu untuk melubangi dinding tersebut secara perlahan. Ia terus bekerja keras memahat dinding tersebut. Namun kelelahan mulai terasa karena tidak mendapatkan makanan dan minuman. Ditambah dengan rasa sesak akibat udara yang terbatas di dalam ruangan. Mark tak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Bahkan menjadi nekat dengan menghirup nitrogen, meminum air kencingnya kembali, dan bahkan memakan belatung yang berasal dari bangkai tikus. Semua itu dilakukannya dengan harapan dapat menambah tenaga yang diperlukan untuk terus mencoba membobol tembok tersebut. Kemudian, dengan semangat yang membara, Mark melanjutkan upaya pembobolan tembok secara perlahan hingga mulai terlihat besi cor dari dalamnya, memberi secercah harapan. Namun, sebelum melanjutkan, ia memutuskan untuk istirahat sejenak guna memulihkan tenaganya. Setelah beristirahat, singkatnya, Mark kembali menggunakan tenaga maksimalnya untuk menyelesaikan tugasnya, dan akhirnya berhasil membobol tembok tersebut dengan sukses. Saat Mark hendak masuk ke dalam lubang yang berhasil ia buat, ia terkejut menemukan bahwa itu bukanlah jalan keluar, melainkan ruangan yang sama persis dengan yang sebelumnya. Ekspresinya langsung berubah menjadi kecewa dan pasrah, merasa seperti usahanya sia-sia. Namun, di ruangan tersebut, ia menyadari adanya sedikit perbedaan, seperti lampu yang mulai kedip dan sebuah peti mati yang tergeletak di sana. Meskipun ragu, Mark mengambil pahat dan memeriksa isi peti mati itu dengan hati-hati karena merasa khawatir akan ada bahaya. Ketika Mark membuka peti mati, dia terkejut menemukan seorang wanita di dalamnya yang langsung terbangun ketakutan. Wanita itu bernama Bella, dan ternyata dia juga baru saja tiba di tempat itu tanpa alasan yang jelas. Meskipun mereka mencoba berbincang, Bella tidak bisa berbahasa Jerman seperti Mark, sehingga berkomunikasi di antara mereka menjadi sulit. Mark yang masih sangat frustasi dengan semua pintu yang terkunci memutuskan untuk beristirahat dan tidur sejenak. Sementara Bella masih kebingungan dan hanya bisa terdiam dalam lamunannya. Pada hari ketiga, Bella membangunkan Mark karena dia mulai yakin bahwa Mark bukanlah orang yang jahat, dan mereka berdua sama-sama bingung karena tiba-tiba berada di tempat tersebut. Setelah Mark bangun, mereka berdua mencoba berkomunikasi dengan isyarat. Pada intinya adalah membobol dinding ruangan itu bersama-sama. Mereka bergantian mencoba selama beberapa jam, tetapi Mark mulai merasa kelelahan dan bahkan tangannya terluka. Sementara itu, Bella juga merasa bahwa dia tidak mampu lagi membobol dinding tersebut. Sebentar kemudian, Bella pergi ke ruangan sebelah untuk keperluan buang air kecil. Mark yang merasa sangat haus, tiba-tiba menyodorkan sepatunya kepada Bella, bermaksud untuk meminta air kencingnya. Bella yang tidak mengerti maksud Mark khawatir bahwa Mark akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mark kemudian mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin meminta air kencing Bella karena kehausan. Kemudian, Mark meminum air kencingnya dan menawarkan juga pada Bella. Awalnya, Bella ragu karena merasa jijik, tetapi dia menyadari bahwa dirinya juga haus. Akhirnya, dengan berat hati, dia pun ikut meminum air kencing. Saat kembali meneruskan usaha membobol dinding, Mark didampingi oleh Bella yang sedang merenung dan meratapi kejadian tersebut. Bella mengeluh bahwa semua ini mungkin adalah cobaan dari Tuhan, karena seharusnya dia sudah menikah pada hari itu. Melihat Bella terus menangis, Mark memutuskan untuk menghiburnya sambil terus membobol dinding. Namun usaha mereka semakin sulit, bahkan membuat mereka kehabisan tenaga dan Mark kembali terluka. Kondisi kesehatan Mark juga terlihat terganggu karena kelelahan yang hebat. Bella mengambil inisiatif untuk menutup dan menahan luka di tangan Mark dengan ikatan kepalanya. Mereka kembali mencoba membobol dinding, dengan Bella yang memukul pahat. Namun terlihat bahwa hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama karena tenaga Bella tidak mencukupi. Saat mereka fokus pada upayanya membobol dinding, tiba-tiba terdengar suara pintu besi yang seolah-olah akan terbuka. Mereka berdua pun dengan cepat berlari menuju pintu tersebut. Tetapi sebelum mereka sampai, pintu itu tiba-tiba kembali tertutup. Mereka merasa kesal dan frustasi karena merasa seperti dipermainkan.
Meskipun demikian, Bella dan Mark tetap melanjutkan upaya mereka membobol dinding. Seketika, mereka mendengar suara pintu besi yang tampaknya akan terbuka lagi, tetapi kembali tertutup ketika mereka hendak mendekatinya. Kejadian itu berulang beberapa kali saat mereka berdua mengamati pintu tersebut. Dari pengamatan tersebut, Mark yakin bahwa mereka tidak boleh melihat saat pintu itu akan terbuka. Mereka mencoba berjalan mundur menuju pintu, dan benar saja, akhirnya pintu itu terbuka dan mereka berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Mark kembali merasa sangat kecewa ketika pintu yang mereka buka ternyata hanyalah mengarah kembali ke ruangan yang tidak jauh berbeda dengan ruangan sebelumnya. Di ruangan itu, mereka menemukan sebuah liang kuburan dengan lampu ruangan yang tergeletak di pinggirnya. Keduanya merasa heran dan bingung harus melakukan apa untuk keluar dari situasi ini. Terlintas ide untuk menggali dinding kuburan yang tidak menghadap pintu, berharap menemukan jalan keluar seperti sebelumnya. Namun, usaha tersebut ternyata sia-sia setelah mereka mencobanya beberapa saat. Mark merasa semakin kelelahan dan tubuhnya semakin lemah. Ia tergeletak lemas, merasa frustasi dan depresi. Depresinya membuatnya terus berteriak di ruangan tersebut, seolah menantang si pelaku yang membuatnya terjebak di sana. Tanpa disadari, Mark bahkan menodongkan pahat pada Bella, mengira bahwa itu yang diharapkan sang pelaku. Semuanya sudah sangat kacau dan Mark tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Bella mencoba menenangkan dan mengangkat Mark yang kelelahan agar beranjak dari situasi yang semakin kacau. Setelah kejadian itu, Mark tergeletak lemas. Bella terus mengeluh dan berteriak meminta tolong agar bisa keluar dari situasi tersebut. Bella merasa sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Namun, dari tangisannya, Bella mulai tumbuh rasa kepedulian pada Mark. Dia menahan air mata dan meminumkan sedikit air ke mulut Mark, berusaha membantu Mark yang kelelahan. Situasinya mulai berubah saat Bella terus meminumkan air ke mulut Mark. Akhirnya, mereka berdua saling bercumbu satu sama lain di tengah-tengah letih dan kelelahan. Akhirnya, mereka tertidur bersama. Ketika Mark terbangun terlebih dahulu, dia menyadari bahwa Bella kedinginan. Jadi dia langsung menyelimuti Bella agar lebih hangat. Tidak lama setelah itu, terdengar pintu besi terbuka. Mark segera membangunkan Bella, dan dengan hati-hati, mereka berdua berjalan mundur menuju pintu tersebut. Akhirnya, pintu terbuka, memperlihatkan pemandangan yang begitu indah di baliknya. Setelah berjuang keluar dari ruangan tertutup, mereka akhirnya menemukan jalan keluar dan pemandangan yang begitu indah. Ya, memang nggak ada lanjutan untuk penjelasan dari film ini. Jadi simpulin aja sama teman-teman kalian apa maksud dari film ini. Oke, sekian dulu video ini dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.